Baik, berarti ya Putri. Bagaimana Putri? Putri bingung di mana? Halo. Baik, kalau Putri belum ada jawaban, kita ke Anita. Halo, Bu. Anita? Tadi dia ini Bu, jaringannya nge-lag, jadi keluar sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Memang eh, tadi saya bikin akun baru ya. Ya, bagaimana? Berarti itu memang tiga ya Bu grupnya kan. Takutnya aku salah masuk grup, jadinya nggak tahu informasi. Iya, betul. Grupnya itu ada tiga, tapi nanti Putri itu selama mengikuti kelas tuton, grup yang akan tuton saya akan diikuti itu tutonnya saya ya, supaya nanti bisa lihat perkembangannya. Saya bisa tahu perkembangan eh, Putri yang sudah Putri lakukan itu apa saja. Misalkan dari pertemuan sesi satu, sesi 2, Putri sudah bisa buka ya untuk e-learningnya. Ya Bu, E-learning sudah bisa dibuka ya. e-learning saya sudah buka e-learning. Sudah, sudah untuk aktivasi kehadiran, untuk keaktifannya sudah diklik daftar hadirnya belum? Udah Bu, Sudah, untuk setiap sesinya sudah dilakukan? sudah Bu, udah dimulai dikerjakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang aktivitas kegiatan belajar yang ketiga, kan itu ada tugas pertama ya, atau tugas satu. Putri sudah mencoba untuk mencari artikel, sudah ya, sebelum dilakukan sama sekali? Yang aktivitas belajar tiga kan Bu, yang tugas satu itu Betul, kan. iya, Nah, itulah yang tadi kan Bu, dia bilang menulis judul artikel karya ilmiah kan Bu. Berarti kita menentukan betul. judul artikelnya dulu kan Bu. Sebenarnya kalau mau menentukan judul itu bisa nanti, tapi Putri tahu Nah, dulu topiknya apa yang akan Putri lakukan di dalam penelitian tersebut. iya, iya Bu. Gitu. Sudah ada topiknya atau belum? Belum Bu. Oh, belum. Baik. Nanti coba Putri cari-cari ya artikel-artikel penelitian yang kiranya bisa menjadi sandaran untuk Putri melakukan penelitian itu. Jadi nanti kita Ya, ibaratnya kan Bu, kita udah ketemu nih sama artikelnya. Terus berarti kita pertamanya menentukan artikelnya kan Bu, artikel apa yang mau kita bikin gitu. Baru kita tentukan contoh-contoh artikelnya gitu kan Bu. Baru kita tentukan judulnya gitu. Baru kita langsung bikin rumusan permasalahannya langsung masuk ke poin 2 ya Bu. betul. Jadi misalkan seperti yang ini, saya punya contoh artikel, nanti Putri bisa klik di sini, atau yang kemarin link sudah saya berikan. Nanti baca artikel, misalkan ini judulnya The Influence of Financial Ratios and Firm Size on Stock Return. Nah, di sini nanti Putri bisa baca di dalam abstraknya, ya. Di dalam abstrak ini nanti ada ketentuan dari variabel-variabel yang menjadi indikator dalam penelitiannya. Nah, di sini saya coba untuk merumuskan. Jadi nanti abstraknya dibaca dulu ya, Putri. Abstraknya dibaca dulu. Sebenarnya dari judul udah kelihatan, Putri. The influence of financial ratios and firm size. Nah, di sini kelihatan bahwa firm ratios itu dikatakan sebagai indikator penelitian sebagai variabel bebasnya atau independent variablesnya. Dan firm size itu juga dikatakan sebagai variabel bebasnya atau independent variabelnya. Nah, on stock return itu dikatakan sebagai variabel terikatnya atau variabel Y yang menjadi tujuan penelitian yang akan Putri lakukan. Jadi dari variabel X1, variabel X2 ini melihat pengaruhnya terhadap variabel Y-nya. Seperti itu, Putri. Dari judul udah kelihatan sih sebenarnya. Nah, ini topiknya itu di dalam matematika keuangan. Seperti tadi ada Ajeng, ada Haris, itu topiknya itu kan dia optimasi ya. Jadi nanti akan melihat optimasi dan studi kasusnya itu adalah rute terpendek atau rute terpendek untuk mencapai tujuan ya. Gitu ya, Ajeng ya. Rute terpendek yang akan dilalui untuk
menempuh suatu tadi pas pasar swalayan ya Putri ya, Ajeng Iya, ya, dari pasar tradisional ya ke pasar pasar modern swalayan. swalayan. Dari pasar tradisional ke pasar modern, itunya tradisional yang ke modernnya. Nah itu bisa dilihat variabel-variabel yang menjadi indikatornya seperti tadi jarak tempuhnya, bisa juga indikator waktu ya, Ajeng ya. Waktu itu bisa menjadi indikator penentuan dalam Ajeng menentukan kira-kira rute itu terbaiknya dilakukan pada malam hari atau siang hari seperti itu. Ya, Gitu, paham ya? paham. Nah, untuk Ajeng ada masalah nggak Ajeng? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Aman ya. Untuk Putri bagaimana? Udah ada gambaran belum Putri? Ya, sepertinya Putri tidak hadir atau keluar ya. Gitu ya. Nanti kalau udah penentuan artikelnya, kemudian teman-teman bisa menentukan topiknya, kemudian teman-teman bisa menentukan perumusan masalahnya. Dan biasanya perumusan masalah ini adalah menjadi indikator teman-teman dalam melakukan suatu penelitian. Akhirnya, teman-teman akan menentukan tujuannya. Apakah kita akan menjawab nih dari perumusan masalah ini, dari tujuan penelitian ke dalam tujuan penelitiannya. Yang pertama, melihat pengaruh ROA. Betul nggak ada pengaruhnya? Nanti dalam penelitian ada metodenya. Nanti yang B, melihat apakah ada pengaruhnya. Nah, kita lihat. Nanti di dalam tujuan bisa kita tuliskan dia berpengaruh atau tidak. Sampai dengan indikator yang keempat. Seperti itu. Baik, untuk Anita. Halo Anita. Coba speakernya diaktifkan. Sudah bisa belum? Oh, halo ya. Udah kedengeran suaranya. Mm-mm. Gimana Anita? Anita sudah mencoba mencari artikel atau belum? Masih mencari judul, Ibu. Oh, masih mencari judul. Baik, nggak apa-apa. Coba dicari-cari ya, dicari referensinya, baik itu di dalam artikel ataupun buku penunjangnya. Bisa ya? Tapi untuk Insyaallah. kejelasan tadi, saya kasih contoh artikel, kemudian menentukan topik penelitian dan juga perumusan masalah. Ada masalah tidak? Atau sudah dipahami sejauh ini? Eh, kalau mungkin kalau udah dicari judulnya mungkin bisa dipahami karena belum Oh, ketemu betul. judul kan. Heeh. Iya, nggak apa-apa. Untuk penjabaran yang saya jabarkan ini, ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Ibu. Belum, berarti masih bisa paham ya alur ceritanya ya? Paham. Kalau mencari judul ini, Bu, harus pakai data-data gitu ya, Bu? Mencari judul enggak, tidak harus. Cuman nanti Putri saya coba arahkan sih sebenarnya untuk mencarinya Hmm. itu adalah di Sinta, akun Sinta. Ya, nanti bisa dilihat di akun Sintanya. Misalkan seperti ini. Kan mau lihat akun Sinta, Iya. ya kelihatan di sini ya untuk akun Sintanya. Nah, nanti bisa lihat di sini cari dulu Sinta. Kemendikbud.go.id, kemudian bisa cari misalkan di sini tentang optimasi. Ya, Hmm. dicari tentang optimasi. Nah, kalau misalkan nggak ada di dalam artikelnya, misalkan tentang premi, rute. Oh, Nah, nanti tinggal dicari di sini. Oh, nggak ada. Berarti kalau di author nggak ada, coba di affiliationnya. Nah, nanti bisa lihat di sini ya, banyak nih. Ini afiliasinya ada di kampus-kampus tertentu. Nah, kalau misalkan mau mencari jurnalnya di dalam Audot juga bisa di autornya. Misalkan tentang keuangan. Nah, nanti di sini keuangan bisa dicari ya, diketikkan aja. Oh, nggak ada autornya. Misalkan di Garuda, kita klik Garuda. Nah, nanti kalau misalkan belum ada juga, berarti nanti coba ke Audor aja. Misalkan penelitian, kalau misalkan masih bingung juga, nah ini kan banyak nih, outdoor itu, klik outdoor di sini, bisa klik subjek di sini juga bisa ya.
Nah, bisa juga ke dalam di jurnal, tapi nanti nama-nama jurnal sih yang akan keluar. Misalkan di sini outdoornya misalkan Pak Asep Bayudani. Nah, nanti kamu bisa lihat di sini penelitiannya itu apa aja. Bisa dicari, bisa ke artikel, bisa researches atau community services, ya bisa kelihatan di sini. Nah, di sini kelihatan ada how to conduct paired test SPSS, comprehension in adoption, and biblic. Nah, ini bisa kelihatan. Nanti dibaca. Banyak ini artikel yang bisa dibaca. Ada satu, artikel kedua, artikel ketiga. Nah, nanti bisa dibaca satu-satu. Memang kebanyakan artikelnya itu bahasa Inggris. Apalagi kalau untuk tingkatannya udah Scopus, ya. Kalau mau yang sederhana, itu nanti bisa mencarinya di Google Scholar. Diklik di Google Scholar-nya, ya. Nah, nanti dicari Google Scholar-nya. Misalkan di sini ada siapa? Misalkan di sini ada siapa ya dosennya? Misalkan dosennya Bu Darsi, misalkan. Nah, nanti cari. Misalkan di sini ada Bu Darsi, dicari. Misalkan ada banyak ya. Bu Darsinya siapa? Oke, kalau misalkan mau cari nama saya juga bisa. Misalkan cari nama saya Krisna Pravidya Romantika, Krisna Pravidya di akun Sinta, gitu. Nanti akan keluar di akunnya. Nah, ini kelihatan ya untuk akunnya. Nanti bisa kelihatan juga di sini artikelnya. Oh, nggak muncul. Berarti akun cinta saya belum itu. Nah, nanti kalau misalkan belum muncul, bisa cari di secara internet ini. Nah, ini banyak. Ini juga banyak nih. Misalkan mencari peranan matematika. Nah, nanti bisa diklik semuanya, Anita. Ya, Putri juga bisa ngeklik, nanti bisa lihat peranan manajemen pendidikan khusus dalam pembelajaran matematika bagi peserta didik dengan hambatan. Nah, tadi yang saya bilang kepada Ajeng ya, ada hambatannya. Ajeng ketika melakukan penelitian yang menjadi indikator penelitiannya. Misalkan pada waktu tempuhnya yang berbeda, pada waktu ketika Ajeng melakukan studi lapangan tuh biasanya akan mempengaruhi lambat atau cepatnya Ajeng sampai ke tujuan, misalkan seperti itu. Nah, ini ada faktor hambatannya. Kemudian ini ada peranan sektor pertanian dalam pembangunan wilayah. Nah, ini nanti kelihatan. Nah, biasanya dalam penelitian itu ada yang dikatakan studi literatur, ada yang melakukan penelitiannya menggunakan data, seperti itu. Jadi, yang penting pertama dulu itu teman-teman menentukan topiknya dulu. Setelah sudah menentukan topik, baru teman-teman atau bisa juga mencari artikel-artikel. Mau diklik di sini, mau mencari misalkan optimasi. Nah, misal muncul banyak ya, ada optimasi pupuk, ada optimasi tak linear, ada optimasi fungsi multi objektif, kemudian ada optimasi model artificial neural network gitu kan. Nah, optimasi-optimasi ini nanti menjadi sebenarnya menjadi tuntunan ya, tuntunan teman-teman ketika melakukan penelitian yang berkaitan dengan optimasi seperti itu. Nah, misalkan ini optimasi penjadwalan mata kuliah dengan algoritma genetika. Studi kasusnya itu adalah di Admik GTC Semarang. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi penjadwalannya kita lihat dari abstraknya. Katanya, oh ini abstraknya itu pada pembelajaran mata kuliah di kampus ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada metode-metode yang digunakan dalam penelitian optimasinya. Salah satunya itu adalah algoritma genetika. Nah, pada penelitian ini, penyelesaian masalahnya itu adalah menggunakan genetika. Tujuannya adalah untuk, memodelkan. Nah, ini memodelkan algoritma genetika untuk optimasi penjadwalan yang terhadap permasalahan subjeknya. Nah, case study-nya itu adalah di GTC Semarang dengan data penjadwalan di semester ganjil ya teman-teman tahun angkatan 2014-2015. Nah, nanti ini data penelitian yang teman-teman akan gunakan harus spesifik sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu hanya optimasinya aja. Nah, berarti kalau optimasi nanti kelihatan metode apa yang akan digunakan, lalu studi literaturnya seperti ini penjadwalannya. Hari Senin seperti apa? Nah, ini bisa dibaca. Nah, itu untuk perumusan masalahnya nanti bisa ditentukan di sini. Seperti itu. Anita dan Putri yang belum menentukan artikel atau topik. Gimana? Sudah ada gambaran belum?
Ya, jadi kalau untuk optimasi itu biasanya sih ada studi lapangan, misalkan juga bisa dilihat di situ ya. Tapi kalau seandainya Bu, saya nggak mau optimasi, saya mau menggunakan data, itu boleh. Nanti ada data sekunder yang akan teman-teman gunakan. Misalkan kalau untuk saham, berarti nanti bisa dicari di data sekundernya Yahoo Finance. Atau bisa juga IDX Stock Change, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Ada kendala, ada pertanyaan sampai di sini? Cari referensinya dulu. Kemudian baru tentukan topiknya, mau berkaitan dengan apa. Nanti kalau sudah topiknya sudah tahu, lalu dibaca artikelnya, lalu rumuskan masing-masing artikel tersebut, ya, supaya teman-teman sudah tahu kira-kira kerangka berpikirnya seperti apa dalam penelitian tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Bu, saya mau bertanya dong tentang bagian kerangka penulisan karya ilmiahnya. Mm-mm. Kerangka penulisan itu kan dia ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, metode penelitian, kayak gitu-gitu kan. Terus Betul. pengumpulan di tugas satunya nanti, bagian dari kerangka tulisan itu perlu diisi juga atau kita tulis kerangka berpikirnya aja. Contohnya kayak misalnya A judul, B abstrak kayak gitu. Apa perlu ditulis judulnya ini, terus abstraknya ini gitu. Kalau dalam kerangka berpikir itu, kerangka penelitian nanti coba spesifik sedikit. Jadi misalkan ajang melakukan optimasi rute pendek gitu ya. Berarti nanti kira-kira nanti apa yang akan metode apa yang akan Ajeng gunakan seperti itu. Misalkan Ajeng menggunakan studi lapangan pada pukul sekian, kemudian pada pukul sekian menggunakan rutenya ini dari ini, itu Ajeng. Ya, nah itu bisa dijadikan sebagai kerangka berpikirnya. Di situ dulu aja. Oke, baik. Nanti untuk update-nya akan saya sampaikan lagi di grup seperti itu. Baik, Bu. Ya, untuk Putri dan Minta, ada pertanyaan belum? Enggak, Bu. Aman? Masih mikir, masih bingung. Masih bingungnya di mana? Karena benar-benar kayak mandiri sendiri loh, Bu, kalau di UT kayak bebas sekali. Nggak apa-apa, kan kita bisa sharing. Kamu bisa WhatsApp di grup, atau bisa personal kepada saya. Maunya ada yang seperti apa, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa saya jawab. Seperti itu. Jangan panik ya. Jadi kalau Misalkannya, ada, mm, kalau misalkannya kita gini, Bu, ya kan misalnya kita enggan untuk bertanya di grup kita, kalau japri kayak pribadi bisa ya, Bu, kayak gitu. boleh, silakan. Silakan Putri. Iya. Mm-mm. Yang penting saya selalu mencoba untuk WhatsApp di grup itu supaya mau melihat teman-teman itu masih memperhatikan grup atau tidak, masih aktif atau tidak. Karena kan kalau kalian sudah masuk kelas tuton, itu teman-teman wajib mengikuti rangkaian kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam tuton ya. Kalau teman-teman tidak mengikuti, artinya bahwa teman-teman tidak mengerjakan tugas atau tidak melakukan diskusi di dalam grup. Itu nanti akan menjadi indikator penentuan teman-teman lulus atau tidaknya mengikuti tuton mata kuliah karya ilmiah. Seperti itu. Gimana? Paham? Dimengerti? Oke. Jadi nanti batas pengumpulan artikelnya adalah pada tanggal 28 Oktober. Jadi teman-teman coba mulai sekarang cari pelan-pelan artikelnya, banyak ya. Bisa cari di Google atau Google Scholar. Nanti bisa diperhatikan atau bisa dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Mau membahas penelitian atau artikelnya seperti apa. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah. Sudah bisa? Baik, kalau kayak gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya izin untuk absensi kehadiran ya. Bisa diaktifkan dulu untuk semua kamera teman-teman. Baik, kalau sudah, saya izin screenshot ya teman-teman.
Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, langsung di WhatsApp ya. Ingat, Baik, Bu. Terima jangan kasih. panik. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Oke? Mhm. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh.